Selamat malam rekan-rekan Pokja, kembali lagi dengan saya Anis Pani. Malam ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara melakukan evaluasi dokumen kualifikasi. Ini request dari seorang rekan Pokja yang kebetulan baru bergabung di Pokja pemilihan, sehingga ia merasa perlu mendapatkan sejumlah masukan dari saya. Meskipun saat ini saya bukan Pokja, sudah kebetulan berpindah di LPSE, namun karena saya punya pengalaman di Pokja dulu, maka saya pikir tidak ada salahnya saya berbagi sedikit pengetahuan yang saya dapatkan kepada rekan-rekan Pokja, khususnya rekan Pokja yang baru. Seperti yang kita lihat pada worksheet berikut ini. Pada kertas kerja ini ada sejumlah perusahaan yang memasukkan dokumen kualifikasi. Ada CVA, CV PTB, PTC, CVD, E sampai H. Nah, di sini kita lihat bahwa sejumlah syarat-syarat yang ada di kolom ini itu kita rujuk pada dokumen kualifikasi yang kita buat. Apa yang kita syaratkan di sini itu semuanya dimasukkan di kertas kerja tadi. Ya, di sini persyaratan kualifikasi. Kita lihat ini. Ini kita masukkan semua di situ. Harus memiliki UJK, SBU, SBU-nya apa, klasifikasinya apa, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan di kertas kerja ini kita asumsikan saja semua perusahaan itu lulus. Namun apabila ada salah satu perusahaan yang tidak lulus, misalnya SBU yang kita minta itu RI 103 dan RI 104, tapi yang diberikan itu berbeda, maka kita bisa melakukan cross check dulu ke lembaga penerbit SBU, dalam hal ini LPJK. Kita masuk saja ke lpjk.net. Kalau ternyata si perusahaan itu ternyata lupa mengupload, tapi ternyata di lpjk.net itu ada, maka kita tidak bisa gugurkan. Tapi apabila ternyata memang yang dia upload sudah salah, yang dia masukkan datanya di form kualifikasi itu salah, dan ternyata juga di lpjk.net memang tidak sesuai dengan klasifikasi yang diminta, maka si perusahaan langsung digugurkan. Artinya si perusahaan tidak lulus tahapan administrasi kualifikasi. Nah, bagi yang lulus tahapan administrasi kualifikasi akan dilanjutkan pada evaluasi teknis. Ini lembar kertas kerja evaluasi teknis prakualifikasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu saya sampaikan bahwa di standar bidding dokumen kualifikasi, standar dokumen kualifikasi LKPP ini yang baru, yang Permen PU 7 2019 ini, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini pekerjaan yang sejenis adalah apa? Nah, di sini harus didefinisikan pekerjaan sejenis itu apa pada waktu kaji ulang bersama dengan PPK dan tim teknis PPK. Nah, pada contoh kasus ini, pengalaman sejenis ini adalah pengalaman sejenis pekerjaan UKL UPL atau kajian AMDAL atau dokumen lingkungan lainnya. Nah, kita perjelas pekerjaan sejenis yang seperti apa, agar si perusahaan hanya memasukkan kontrak-kontrak yang terkait dengan
pengalaman sejenis yang kita minta. Kemudian kita berikan skala penilaian. Di sini saya buat, waktu itu kami sepakat Pokja pada waktu kaji ulang dengan PPK teknis, ketika si perusahaan itu memiliki lebih besar sama dengan 20 paket pekerjaan sejenis, kita beri nilai 100, 11 sampai dengan 19 kita beri nilai 75, 2 sampai dengan 10, 50, dan tidak memiliki paket pekerjaan sejenis kita beri nilai 0. Otomatis itu kita masukkan ke kertas kerja. Nah, di sini kita lihat bahwa ada PTB dan PTH yang mendapat nilai 100 karena nilai pekerjaan mereka itu paket sejenis mereka 35 dan 36. Yang lain di bawah itu. Jadi dapat nilai 75, 50 atau nilai 25. Bahkan ada yang nilai 0, PTE nilai 0. Karena pekerjaannya itu pekerjaan sejenis tidak ada. Selanjutnya kita masuk ke nilai pengalaman sejenis di lokasi. Nilai pengalaman pada lokasi. Saya asumsikan saja semuanya ini bekerja, pengalaman sejenis yang mereka dapatkan itu berlokasi di NTT. Jadi nilainya mirip, sama-sama persis dengan yang di atas tadi itu. Nah, ini hanya untuk memudahkan kita saja. Jadi ini saya asumsikan saja nilai pengalaman sejenis mereka itu jumlahnya sama persis yang mereka dapatkan di lokasi di NTT. Terus yang ketiga, di sini memang tabelnya terbolak-balik karena ini memang dulunya kertas kerja ini masih merujuk pada standar yang lama, dokumen kualifikasi yang lama. Nah, urut-urutan yang kedua di sini di standar dokumen kualifikasinya Permen PU itu yang dia jadinya yang ketiga. Itu terkait dengan kesesuaian besaran nilai sejenis yang pernah diselesaikan dalam waktu 10 tahun terakhir. Nah, sebelum kita membahas lebih detail terkait poin yang ketiga ini, di sini kita bisa lihat rumusnya NPX sama dengan NPTX per HPS kali 100 kali bobot sub unsur. Nah, menurut saya mungkin ini bisa jadi bahan masukan untuk tim revisi Permen PU. Ini akan sedikit membingungkan Pokja karena minta maaf karena malam hari, jadi kebetulan di rumah saya ada penjaganya, ini bisa didengar suaranya, tapi semoga tidak mengganggu rekan-rekan Pokja yang lain. Anggap saja ini bagian dari intermezzo. Jadi ada teman saya yang menemani saya malam hari ini. Oke, bunyi-bunyian tadi sudah pergi. Saatnya saya jelaskan kembali bahwa rumus ini hanya berlaku untuk nilai pengalaman yang nilainya itu di bawah HPS. Jadi HPS itu jadi bilangan pembagi. Tapi apabila nilai pengalamannya itu sama dengan HPS atau lebih besar dari HPS, maka menurut saya ada baiknya kita gunakan rumus yang lama di standar dokumen kualifikasi yang lama. Ini kebetulan saya ambil standar dokumen kualifikasi yang lama itu, kita bisa lihat di sini. Itu rumusnya NKPS sama dengan bobot kali 100. Otomatis misalnya kita contohkan untuk pekerjaan UKL UPL tadi, HPS-nya 600 juta, PTA dia memiliki nilai pengalaman tertingginya itu 700 juta, otomatis lebih dari HPS dong. Nah, dengan demikian nilainya itu kalau kita pakai bobot di sini tadi berapa ya? Saya lihat dulu, ini 40. Otomatis dia kalau itu dia nilainya 40. Nah, di sini contoh nih, PTB 971 lebih dari HPS. Otomatis dia dapat nilai 40. Nah, 40. Saya kasih tanda. Nah, ini juga 992 otomatis dia dapat nilai 40. Nah, yang ini karena dia di bawah HPS, otomatis kita
bagi dengan rumus yang tadi itu. Nah, di sini saya kebetulan sudah buat rumus untuk memudahkan rekan-rekan. Saya baca saja ya rumusnya. Sama dengan if dalam buka kurung E41 lebih besar sama dengan C38. C38 ini HPS, maka itu nilainya 40. Terus buka kurung lagi, jika E41 itu lebih kecil dari HPS, maka kita kali dengan 100 kali bobot itu, yang maka kita dapat nilai ini 10,26. Tinggal ini kita copy paste saja karena kita sudah kunci rumusnya itu, kita dapat hasil ini. Nah, langkah berikutnya itu tinggal kita masuk ke nilai domisili perusahaan. Nilai domisili perusahaan ini saya asumsikan di sini cuma 2 CV yang berlokasi di NTT, di kabupaten kota yang ada di NTT. Kita beri nilai 5, maka mereka mendapat nilai 5. Setelah kita lakukan evaluasi teknis ini, maka kita akan melakukan rekap evaluasi teknis. Di rekap evaluasi teknis tadi, NPS, NKPS, NPL, dan NDP itu dijumlahkan semua, di zoom kita dapat nilainya ini. Ini nilainya ini di kolom I, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kita sudah menetapkan ambang batas 60. Saya tandai ya dengan warna kuning sini, 60. Otomatis yang di bawah 60 itu tidak lulus ambang batas. Nah, ambang batas itu kita harus masukkan di standar dokumen. Di standar dokumen di sini saya tunjukkan, ya ini nih. Ini nilai ambang batas total minimal sebesar 60. Kita harus konsisten karena kita sudah buat ambang batas 60, otomatis yang di bawah 60 gugur, tidak lulus ambang batas. Nah, di sini kita buat rumusnya sama dengan if buka kurung I9 lebih kecil dari I6, 60 yang ambang batas tadi itu, maka dia tidak lulus. Tinggal kita copy paste. Setelah kita dapat semua, kita sudah bisa pastikan bahwa di sini karena nilainya PTB dan PTH sama 95, mereka peringkat 1, 2. Terus yang peringkat 3 itu PTF nilainya 76,38 dan PTC nilainya 4. Terus kita buat shortlist dan keempat inilah yang kita undang dalam seleksi. Kita sesuaikan dengan di standar bidding. Kalau saya tidak salah itu biasanya kita bisa undang 3 sampai 5 atau 5 sampai 7, saya tidak ingat persis. Tinggal teman-teman lihat saja di standar dokumen dan kerja yang semangat. Itu saja pesan saya. Sekian, terima kasih.